saya ingin bertanya kepada Pak Ape dan Mbak Audrey, salah satu mungkin pertanyaan yang umum dan ada satu pertanyaan dari saya tadi, ada titipan teman saya dari luar. Saat ini ini dari Tridila dari Aceh. Saat ini banyak sekali anak yang kecanduan dengan games. Bagaimana tanggapan dan cara menghadapi anak seperti itu bagi Bapak seorang player gamer? Seperti apa? Yang kedua, ini buat Pak Ape dan Mbak Audrey mungkin selaku pelaku langsung. Yang kedua adalah, setuju nggak ada wacana ketika games ini menjadi kurikulum di sekolahan? Ini menjadi agak sedikit kontroversi, seperti apa tanggapan Pak Ape dan Mbak Audrey dan alasannya. Dua pertanyaan, satu dari Tridila, satu dari teman saya soal kurikulum. Monggo, Pak Ape. Tentang kecanduan games. Tentang kecanduan game. Ya. Jadi buat saya kecanduan itu bisa banyak hal ya, Mas Jaka. Nggak cuma game, tapi ya kecanduan yang lain juga bisa. Kecanduan sosmed bisa juga, kecanduan nonton, kecanduan minum dan lain-lain, dan banyak hal. Jadi yang namanya addiction, kecanduan itu ya pasti negatif. Dan ini kebetulan kecanduan game. Gimana caranya ya? Kalau menurut saya lebih apa ya? Lebih ke arah I think time management itu yang paling penting. Self control. Jadi yes time management. I think anak saya juga main game. Anak saya umur 9 tahun main game. Tetapi ada batasannya. Ya. Batasannya adalah hanya boleh main misalnya Sabtu Minggu. Dan kalau misalnya nilainya kurang bagus atau misalnya ada masalah di sekolah, privilege untuk main game itu hilang. Sabtu Minggu nggak ada main game. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah comply sama aturan yang kita udah sepakati bersama. Bahwasanya saya akan tetap kasih, saya tahu itu menyenangkan buat dia, but at the same time di saat yang bersamaan pendidikan itu kan juga penting ya, dan saya orang yang mengendorse bahwasanya ya harus beres gitu loh, akademisnya dan lain-lain. Ya mengenai kecanduan itu sendiri ya memang I think they need help, butuh bantuan yang namanya addiction. Dan ya itu tadi harus di manage ya, harus di manage. Jadi kalau misalnya as a parents ya, misalnya internetnya atau handphonenya itu benar-benar dikontrol, di limit gitu loh. Jadi nggak bisa dibebasin gitu aja. Itu yang tentang addiction ya. Nah, yang kurikulum. Yang kurikulum saya lebih condong, Mas Jaka, saya lebih condong untuk ke ekstrakurikuler dulu sih sebenarnya. Ya, ekstrakurikuler dulu. Jadi terlalu apa ya? Menurut saya Mas langsung tiba-tiba ujuk-ujuk ke kurikulum tuh terlalu jauh gitu loh. Tapi maksud saya mungkin lebih ke arah ekstrakurikuler dulu di setiap sekolah. Dari situ misalnya memang butuh dimasukkan ke kurikulum ya bisa aja ya. Tapi kan itu harus ada kajiannya ya. Dan saya merasa bukan sesuatu yang urgent gitu loh. Tetapi sebagai pilihan dari hobi anak-anak sekarang, saya pikir itu cukup menarik ya untuk dieksplor. Secara lagi pandemi gini, kita nggak boleh main sepak bola yang kontak fisik dan lain-lain gitu loh. Ada kekhawatiran bermain melakukan kegiatan e-sports itu menurut saya salah satu alternatif hiburan, akhirnya alternatif hiburan, apalagi khususnya di masa pandemi seperti ini. Jadi saya mendukung, tapi mungkin bukan di kurikulumnya, lebih ke ekstrakurikuler. Itu sih kalau dari saya. Baik, terima kasih sekali Pak Ape, jawabannya cukup konkret dan jelas. Mbak Audrey, monggo tentang kecanduan games dan bagaimana game bisa masuk kurikulum di sekolahan. Silakan. Waduh, jawabannya Pak Ape kayaknya udah mewakili semuanya ya. Setuju dengan Pak Ape ya? Iya, hampir semuanya mewakili. Ini udah kalau pengalaman dari Mbak Audrey, bagaimana mengendalikan agar ini tidak menjadi candu?
bagaimana seperti apa dulu? Aturannya mungkin seperti apa? Kalau saya, ya itu tadi, saya atur jadwalnya. Jadi saya batasi waktu bermain gamenya. Misalnya sehari maksimal main game 4 jam. 4 jam. Atau maksimal sehari 2 jam. Bebas, mau ditentuin mau berapa lama waktunya. Itu benar-benar dibatasi. Jadi kalau udah di luar waktu bermain game tersebut, kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lain. Oke. Memang awalnya pasti susah sih. Kalau Ya. awalnya sudah kecanduan ya, itu untuk mendisiplinkan diri seperti itu memang susah. Tapi pada akhirnya nantinya pasti bisa. Kita benar-benar disiplinkan tiap hari maksimal 4 jam. Di luar 4 jam itu kita harus melakukan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti ibadah, terus seperti kita punya family time. Kita mungkin hal-hal kecil kalau untuk anak biasanya bantuin orang tuanya. Entah mencuci piring atau mungkin entah cuci baju atau lain sebagainya, yang kewajiban-kewajiban penting lainnya. Nah, atau bisa juga dialihkan dengan kegiatan lain yang lebih menarik. Mungkin kita alihkan dengan olahraga, kita lari mungkin, atau jogging, atau apapun yang bisa mengalihkan kita dari kepikiran untuk bermain game terus-terusan gitu. Kalau untuk soal kurikulum ya, ya kurikulum. Ya betul, itu tadi yang sudah diwakilkan dengan Pak Ape ya. Jadi untuk kurikulum memang saya kurang setuju, tapi kalau untuk ekstrakurikuler saya sangat setuju. Ya. Karena dengan adanya ekstrakurikuler game itu, kita bisa dengan mudah menemukan bakat-bakat yang ada itu sejak dini. Seperti yang sudah saya bilang tadi juga, semakin dini kita menemukan bakat-bakat tersebut, itu akan jadi jauh lebih baik. Dan cara menemukannya ya dengan ekstrakurikuler tersebut. Ya. Oke. Thank you sekali Mbak Audrey jawabannya untuk dua pertanyaan yang selama ini selalu menjadi pertanyaan hal yang umum, tapi mungkin masih orang banyak yang gimana ya, jadi termasuk saya sama dengan Pak Ape, saya mempersilahkan anak saya main game khusus di Sabtu Minggu. Kalau nyolong-nyolong di hari itu, privilege itu hilang. Saya pernah melakukan hukuman itu dan cukup efektif. Dia akhirnya minta maaf dan oke, minggu depan nggak mengulangi lagi. Akhirnya Sabtu Minggu mereka dibebaskan untuk bermain game. Tapi pun harus ada batasan. Sore harus berhenti, bermain keluar silakan, habis maghrib silakan mulai lagi, menjelang jam 9 stop. Nah, seperti itu kontrol seperti itu memang dibutuhkan menurut saya.